warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi luar biasa. Bagaimana keadaannya hari ini? Baik. Untuk pertemuan kali ini siapa yang tidak hadir? Hadir. Kenapa hadir? Hadir. Terus selanjutnya Ade. Kenapa Ade? Oke. Ada 2 orang yang tidak hadir hari ini. Kita doakan yang tidak hadir hari ini apabila sakit, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila yang sedang alfa, mudah-mudahan diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, silakan rapikan dulu pakaiannya, kemudian rapikan tempat duduknya. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang P5. Ada yang tahu P5 itu apa? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. P5 itu kepanjangan dari Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Selain P5 ada juga yang dinamakan dengan PPRA. Kepanjangan dari apa itu? PPRA. Profil Pelajar Rahmatan Lil Alamin. Nah, P5 dan PPRA ini akan kita laksanakan bersama-sama. Jadi P5 ini adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran siswa terhadap nilai-nilai Pancasila. Sedangkan PPRA adalah upaya untuk memahami dan menyadari siswa terhadap konsep rahmatan lil alamin. Kemudian di dalam P5 ada 6 dimensi yang harus kita ketahui. 6 dimensi tersebut, yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, apa? Mandiri. Yang ketiga, Adam. Yang ketiga, dimensi yang ketiga, nomor 3, bergotong royong. Dimensi yang keempat, Martia, berkebinekaan global. Yang kelima, Najwa, bernalar kritis. Yang keenam, Fadil, kreatif. Itu adalah dimensi atau 6 dimensi yang ada pada P5. Dan 6 dimensi itu sering dinyanyikan agar kita bisa memahaminya, ya, agar kita bisa cepat memahaminya. Hafal nyanyinya 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu adalah 6 dimensi yang harus dimiliki oleh siswa pada kegiatan P5. Selain P5 ada juga PPRA, ya, Profil Pelajar Rahmatan Lil Alamin. Itu jumlahnya ada 10 nilai yang harus dimiliki oleh seorang siswa. 10 nilai PPRA tersebut adalah yang pertama, berkeadaban atau ta'adub. Yang kedua, keteladanan atau qudwah. Dan 10 nilai dari PPRA itu harus ada, meskipun salah satunya harus ada pada kegiatan kita hari ini, ya, kegiatan P5 dan PPRA. Oke, kemudian
tema yang akan kita pilih, tema yang akan kita ambil pada kegiatan P5 ini adalah kearifan lokal. Ya, maksudnya agar kalian diperkenalkan dan dilestarikan budaya lokal. Gitu ya. Jadi sekali lagi tema pada kegiatan P5 ini adalah kearifan lokal. Tujuannya supaya memperkenalkan dan melestarikan budaya lokal. Selain itu juga kearifan lokal merupakan bagian dari identitas suatu bangsa. Melalui tema kearifan lokal, siswa atau kalian dapat memahami akar budaya dan sejarah bangsa. Tujuannya kalian melaksanakan P5 dan PPRA adalah dengan mengunjungi tempat bersejarah, kalian dapat memahami dan menghargai keberagaman budaya, sejarah, dan warisan leluhur. Jadi pada kegiatan P5 ini nanti kalian akan mendatangi atau mengunjungi rumah sejarah atau mengunjungi tempat bersejarah, ya, tempat bersejarah. Di negara kita, di negara Indonesia ada begitu banyak tempat-tempat yang dijadikan sebagai tempat bersejarah. Artinya tempat tersebut memiliki cerita, memiliki kisah masa lalu. Salah satunya di Indonesia yang terkenal tempat bersejarah itu apa? Candi Jiwa. Nih, salah satunya di Indonesia dulu ya. Peninggalan sejarah di Indonesia yang terkenal salah satunya adalah yang pertama Candi Borobudur. Nah, itu Candi Borobudur itu merupakan peninggalan sejarah. Peninggalan sejarah ketika zaman Raja Samaratungga. Itu lokasinya di mana? Di Magelang atau Jawa Tengah, hampir mendekati Yogyakarta. Gitu ya. Terus selain Candi Borobudur, ada lagi Candi Prambanan. Candi Prambanan itu dibangun untuk menghormati Trimurti, yaitu Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa. Kalau Candi Borobudur itu peninggalan sejarah yang bercorak agamanya Buddha, ya. Sedangkan Candi Prambanan itu peninggalan sejarah yang bercorak agamanya itu Hindu, ya. Ternyata di daerah kita juga, di daerah Karawang, terdapat peninggalan sejarah atau tempat-tempat bersejarah. Salah satunya apa? Salah satunya apa? Di negara kita ya, di kabupaten kita, di kota kita, di Karawang. Ya, di tempat lahir kita di Karawang itu terdapat tempat-tempat yang bersejarah. Salah satunya apa? Salah satunya Candi apa? Salah satunya adalah Candi Jiwa. Candi Jiwa itu lokasinya terdapat di Batu Jaya, Kecamatan Batu Jaya, Kabupaten Karawang. Itu ya. Menurut sejarah bahwa Candi Jiwa juga adalah candi peninggalan raja kerajaan Tarumanegara. Selain Candi Jiwa, apalagi tempat bersejarah yang ada di kabupaten atau di kota Karawang, yaitu rumah sejarah yang ada di Rengas Dengklok. Bagaimana kisahnya? Bagaimana, ada apa? Ada cerita apa di rumah sejarah di Rengas Dengklok? Penculikan Bung Karno dan Bung Hatta. Oleh siapa diculiknya? Oleh sekelompok para pemuda. Tujuannya apa? Para pemuda menculik kedua tokoh itu. Tujuannya apa? Tujuannya agar mendesak Bung Karno dan Bung Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Oke, selanjutnya kira-kira sejarah apa, peninggalan sejarah apa yang ada di sekitar kalian, ya?
selanjutnya nanti kalian cari informasi atau kira-kira tempat bersejarah apa yang ada di sekitar rumah kalian. Untuk itu Bapak akan membagi kelompok untuk mendiskusikan kira-kira rumah atau kira-kira tempat bersejarah, bangunan peninggalan bersejarah apa yang ada di sekitar lingkungan kalian. Oke, jadi kelompok itu akan dibagi 5 dan masing-masing kelompok itu berjumlah 5 orang. Untuk itu, mari kita susun kelompoknya. Oke, setelah kalian membentuk kelompok, nanti ada LKPD yang akan Bapak bagikan semuanya. Ya, LKPD, lembar kerja peserta didik. Ya. Di LKPD itu nanti kalian akan mendiskusikan tempat bersejarah apa saja yang ada di sekitar kalian. Ya. Kemudian kalian jelaskan sejarah apa yang ada di balik peninggalan sejarah tersebut. Begitu, Bapak akan bagikan LKPD-nya untuk didiskusikan. Silakan, setelah kalian mendapatkan LKPD-nya masing-masing kelompok, sekarang silakan kalian diskusikan oleh masing-masing kelompok. Silakan. Setelah kalian mendiskusikan LKPD-nya tiap-tiap kelompok, sekarang silakan kumpulkan lagi LKPD-nya oleh perwakilan masing-masing kelompok. Silakan, kelompok 1 kumpulkan. Untuk selanjutnya kita akan merencanakan aksi yang akan kita lakukan, ya. Karena dengan proyek tadi, proyek P5 ini akan melibatkan atau akan langsung kita berkunjung ke lokasi yang bersejarah itu. Artinya nanti untuk minggu depan kita sudah punya rencana untuk bisa melakukan atau mengunjungi tempat-tempat bersejarah tadi. Ya, jadi siapkan buku catatannya. Kemudian nanti di sana kalian akan dipandu oleh Bapak dan guru-guru yang lain untuk apa? Untuk mencari informasi dengan cara langsung mengunjungi tempat-tempat bersejarah tadi. Ada berapa tempat yang akan kita kunjungi tadi? 5. Ada berapa? Ada 2 ya yang akan kita kunjungi. Itu kan kearifan lokal. Kearifan lokal adalah yang berarti yang budaya-budaya sekitar lingkungan kita, ya. Budaya atau tempat-tempat bersejarah yang terdapat di kota kelahiran kita, yaitu kota Karawang atau Kabupaten Karawang. Yang pertama yang akan kita kunjungi adalah rumah sejarah dulu. Rumah sejarah ketika Bung Karno dan Bung Hatta itu diculik oleh para pemuda, ya, yang lokasinya di Rengas Dengklok, dan bangunan tersebut berdiri kokoh, masih berdiri kokoh dan dirawat. Jadi kita akan menelusuri ke sana, kita cari informasinya, kemudian kita juga akan melihat bagaimana bangunannya, apakah bangunan tersebut terurus atau tidak terurus, ya. Siapa yang mengurus, kalau misalkan terurus, siapa yang mengurus bangunan tersebut.
Ya. Yang kedua, setelah kita ke rumah sejarah Rengas Dengklok, yang kedua adalah kita akan mengunjungi Candi Jiwa. Ya. Yang lokasinya ada di Kecamatan Batu Jaya, Kabupaten Karawang. Nanti kita akan menggali informasi, ya, kita akan menggali informasi di candi-candi tersebut, ya. Nanti kita akan bertanya, terus mencari informasi kepada pemandu yang ada di sana. Nanti untuk minggu depan kita siap-siap berangkat ke dua lokasi tersebut. Yang pertama ke rumah sejarah di Rengas Dengklok, yang kedua di Candi Jiwa Batu Jaya. Rumah sekarang angkot 5 sampai 8. 5 dan 8 untuk angkot 9 sampai 12 untuk giliran angkot. Anak-anak semuanya, kita berjumpa lagi dan hari ini adalah waktu pelaporan ketika kalian melaksanakan P5. Minggu kemarin kalian telah melaksanakan P5 yaitu dengan cara mengunjungi tempat-tempat bersejarah. Tempat yang kalian kunjungi itu ada dua. Yang pertama rumah sejarah Bung Karno dan Bung Hatta yang ada di Rengas Dengklok. Yang kedua adalah Candi Jiwa yang ada di Batu Jaya, Kabupaten Karawang. Itu ya. Tentunya kalian selama mengunjungi tempat-tempat bersejarah tersebut, kalian membawa catatan laporan dari hasil kunjungan ke tempat-tempat bersejarah tersebut. Oke, hari ini kita akan merefleksikan kira-kira setelah kalian melaksanakan P5 dengan cara mengunjungi tempat-tempat bersejarah tadi, apa yang akan kalian ungkapkan dalam refleksi kali ini. Yang pertama, faktor keberhasilan. Apa yang menjadikan faktor keberhasilan kalian melaksanakan P5 ini? Karena penjaga tempat tersebut dapat memberikan informasi yang lengkap. Oke, bagus. Tepuk tangan. Oke, yang kedua, faktor keberhasilan kalian melaksanakan kunjungan ke tempat-tempat bersejarah tadi. Silakan. Karena kami sekelompok sangat kompak dalam melaksanakan kerja kelompok. Sangat kompak sekali dalam melaksanakan kerja kelompok selama mengunjungi tempat bersejarah tadi. Oke, selain faktor keberhasilan, tentunya ada faktor kesulitan yang kalian hadapi selama kalian melaksanakan P5 ini, selama kalian mengunjungi tempat-tempat bersejarah ini. Kira-kira apa kesulitannya? Susah melewati jalan menuju tempatnya. Oke, sulit atau susah melewati jalan menuju tempat tersebut, ya. Kemudian selain itu, oke, silakan, Bang. Karena tidak kompaknya kelompok dalam mengerjakan tugas. Oh, tidak kompak dalam mengerjakan itu mungkin kesulitannya. Coba kalau misalkan ada kolaborasi, ada kerjasama dari masing-masing kelompok untuk menggali informasi tersebut, pasti informasi tersebut bisa didapatkan oleh kalian. Oke, kemudian yang ketiga, mungkin ada pengalaman banyak tentunya banyak pengalaman yang kalian dapatkan
selama kalian mengunjungi tempat-tempat bersejarah tadi. Apa pengalamannya? Sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Ya. Kemudian selain itu Mendapatkan banyak ilmu dan pengetahuan sejarah. mendapatkan Banyak ilmu banyak ilmu dan pengetahuan tentang sejarah. Karena yang kita kunjungi adalah tempat-tempat yang bersejarah, yaitu rumah sejarah di Rengas Dengklok dan Candi Jiwa di Batu Jaya, Kabupaten Karawang. Itu adalah referensi. Kemudian tentu kalian sudah mendapatkan catatan-catatan untuk melaporkan kegiatan kalian selama berkunjung ke tempat-tempat sejarah tadi. Untuk itu, silakan kalian masing-masing kelompok mengumpulkan laporan hasil dari kunjungan ke tempat bersejarah tersebut. Oke, silakan kelompok 1. Jadi laporan-laporan atau catatan-catatan selama kalian mengunjungi tempat-tempat bersejarah tersebut ini sudah dikumpulkan ya. Nanti Bapak akan periksa catatan atau laporan-laporan kalian semua. Untuk selanjutnya yaitu tindak lanjut. Ini tahapan yang terakhir. Tahapan yang terakhir adalah tindak lanjut. Setelah kalian melaksanakan P5, kemudian kalian bisa melihat langsung ya dengan cara menggali informasi ke tempat-tempat bersejarah tadi. Nanti kemudian kalian mendapatkan kesulitan, kemudian mendapatkan pengalaman dan lain sebagainya. Bagaimana, apa tindak lanjut kalian berikutnya? Yang pertama adalah nanti guru dan siswa ya, Bapak dan siswa akan mencari langkah-langkah strategis untuk bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan P5 nantinya ya. Tentunya ketika kita melaksanakan proyek P5 dan PPLA, tentunya kita mengalami kekurangan, banyak kekurangan-kekurangan, dan kekurangan-kekurangan itu nanti akan diantisipasi, akan dicarikan solusi jalan keluar oleh guru dan siswa. Yang kedua, nah nanti kalian setelah tahu nanti kalian setelah tahu tentang cerita-cerita atau kisah atau sejarah tentang tempat-tempat bersejarah yang ada di Kabupaten Karawang khususnya, nanti kalian harus bisa mempromosikan ya, ada Candi Jiwa di Karawang, harus bisa dipromosikan dengan cara menjelaskan asal usul Candi Jiwa. Selain Candi Jiwa ada juga rumah sejarah yang ada di Rengas Dengklok. Nah, nanti kalian juga harus bisa mempromosikan, menyebarluaskan kepada orang banyak ya tentang sejarah-sejarah tersebut. Dan yang terakhir adalah laporan hasil kunjungan kalian terhadap tempat-tempat bersejarah tadi yang sudah dikumpulkan ini ya. Oke, begitu kegiatan dari P5 kita yang bertema tentang kearifan lokal ya, kearifan lokal. Oke, ada yang tanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan untuk hari ini, Bapak cukupkan sekian ya. Kurang dan lebihnya mohon maaf, atau kita tutup kegiatan ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Bapak kiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.